Setelah pintu dibuka, Aldebaran kembali menggendong Fei. Kemudian Aldebaran menurunkan Fei dan mendudukkannya di sofa kamar itu. "Kamu mau mandi?" tanya Aldebaran. "Iya," jawab Fei singkat. Aldebaran berinisiatif membuka resleting gaun pengantin milik Fei, karena Aldebaran sudah tahu kalau Fei pasti akan meminta bantuan darinya. Sebelum itu terjadi, Aldebaran lebih dulu membantunya. "Mandilah, Tita Aldebaran." Tanpa menjawab, Fei langsung berlari kecil ke kamar mandi. Fei meninggalkan gaunnya di dekat Aldebaran duduk. Aldebaran menelan salivanya dengan susah payah saat melihat lekuk tubuh Fei yang begitu indah. Selama ini Fei tidak pernah berpakaian ketat atau terbuka. Meskipun Fei terlahir dari negara pergaulan bebas, tapi Fei tetap menjaga dirinya. Kemudian Aldebaran menggelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran mesemnya. Fei tidak sadar kalau tingkahnya itu sudah membangunkan si Jojo yang sudah bertapa 20 tahun. Kurang lebih 15 menit, Fei sudah keluar dengan hanya menggunakan bathrobe saja. Fei mencari pakaiannya di dalam koper miliknya, tapi tidak menemukan baju yang layak dipakai. Aldebaran yang saat ini berada di dalam kamar mandi terkejut saat Fei membuka pintu tanpa mengetuknya. "Ah!" teriak keduanya. Aldebaran yang tidak mengenakan apa-apa lupa menutup areanya. Sementara Fei menutup mukanya dengan telapak tangannya, tapi sempat juga mengintip di sela-sela jarinya. "Mengapa gak kunci pintu?" tanya Fei yang kini membelakangi Aldebaran. "Kamu kenapa masuk tidak ketuk pintu?" tanya Aldebaran yang tidak terima disalahkan. "Aku mau tanya, pakaianku di mana? Kok tidak ada?" "Cari dalam koper, ada tuh," jawab Aldebaran. Aldebaran tidak tahu kalau pakai Fei mereka tukar dengan pakaian yang kurang bahan. "Gak ada, yang ada hanya pakaian lak *@", kata Fei. "Pakaian lak *@", batin Aldebaran. Aldebaran tidak peduli dengan rengekan Fei dan meneruskan mandinya. Fei tersenyum membayangkan si Jojo yang belum pernah ia temui. Dan mungkin sebentar lagi Fei akan berkenalan dengan si Jojo itu. Aldebaran keluar dari kamar mandi yang juga menggunakan bathrobe. Ia berjalan mendekati koper milik mereka. Aldebaran melihat Fei memakai baju kemeja milik Aldebaran yang kebesaran untuk menutupi tubuhnya. Sementara Aldebaran hanya geleng-geleng kepala melihat pakaian yang ada di dalam koper tersebut, satu pun tidak ada yang senonoh menurutnya. "Jadi ini yang dibilang Fei baju lak *@", gumam Aldebaran. Aldebaran hendak tertawa, tapi saat menoleh ke arah Fei yang sedang berbaring di atas tempat tidur membuatnya kembali menelan salivanya. "Apa dia sengaja menggodaku?" batin Aldebaran. Aldebaran pun memakai baju untuk tidur, kemudian mendekati Fei yang sedang terpejam. "Kasihan, mungkin dia terlalu letih," batin Aldebaran. Kemudian Aldebaran pun berbaring di samping istrinya dan langsung memeluknya. Malam ini mereka lewatkan begitu saja tanpa ada adegan action di malam pertama. Begitu juga dengan Ars dan Aleta. Mereka belum melakukan malam pertama. Apalagi kondisi Aleta saat ini tidak memungkinkan. Jadi Ars harus ekstra sabar menunggu hingga Aleta benar-benar sembuh. Keesokan harinya Aldebaran memarahi saudaranya yang jahil dengan menukar pakaian Fei dengan pakaian yang tidak layak pakai bagi Fei. "Maaf," hanya itu yang terucap dari mulut mereka. Biar bagaimanapun mereka takut kalau Aldebaran marah. Karena Aldebaran lebih menyeramkan ketika marah. "Sudahlah Hubi, mereka juga sudah meminta maaf," kata Fei. Bagai api disiram air Aldebaran langsung melunak kayak jeli saat Fei berkata seperti itu. "Ya sudah, kalian boleh pergi," perintah Aldebaran. Mereka semua langsung bersorak dan memeluk Fei satu persatu. "Terima kasih kakak ipar, kaulah penyelamat kami," ucap mereka serentak. Davina, Fiora, Kirani, Kueni, Nayara, Kaifira dan Raina pun segera pergi dari situ. Mana mau mereka menunggu si Raja Hutan, singa, mengamuk. Beruntung sudah ada pawangnya. Fei mengusap lembut lengan suaminya, berharap suaminya tidak marah lagi. "Sudahlah, sekarang kita masuk ke kamar. Maaf semalam aku terlalu capek jadi ketiduran," kata Fei. Mereka masih menginap di hotel tersebut, mungkin untuk beberapa hari ke depan mereka masih di sini. Aldebaran mengajak Fei untuk berbulan madu. Tapi Fei menolak dengan alasan di sini juga bisa melakukannya. Aldebaran menarik pelan tangan Fei dan kemudian memeluknya. "Jangan di sini," kata Fei spontan. Aldebaran kemudian menggendong Fei dan membawanya masuk ke dalam kamar. Karena tadi mereka berada di luar kamar.
Aldebaran meletakkan Fei dengan hati-hati, kemudian ia pun berbaring di samping Fei. Fei tersenyum lalu membelai lembut wajah Aldebaran hidung dan bibirnya. Mau? Tanya Aldebaran. Fei mengangguk. Mereka sudah sama-sama dewasa, sudah pasti Fei mengerti maksud suaminya itu. Pelan-pelan, ucap Fei hampir tidak kedengaran. Beruntung mereka saling berdekatan. Aldebaran pun melakukan pemanasan seperti naluri dalam dirinya sudah keluar. Dan si Jojo akan terbebas dari pertapaannya selama ini. Fei awalnya pasrah, tapi setelah beberapa menit Fei pun mulai bereaksi mengikuti permainan Aldebaran. Meskipun keduanya belum berpengalaman dalam permainan ini, tapi karena naluri masing-masing mereka jadi seperti pemain profesional. Satu ronde pertama sudah selesai, Fei dengan nafas ngos-ngosan juga keringat yang masih bercucuran dari tubuhnya. Begitu juga dengan Aldebaran, kemudian ia memeluk Fei dan kembali mengasteris Terima kasih, ucap Aldebaran. Tidak perlu berterima kasih, sudah selayaknya bagi seorang istri untuk melayani suaminya, jawab Fei. Terima kasih sudah menjaganya untukku, ucap Aldebaran lagi. Fei hanya tersenyum. Setengah jam kemudian mereka pun kembali melanjutkan permainan untuk ronde kedua. Ronde kali ini akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Keduanya terus berlomba untuk mencapai garis finish. Aldebaran semakin cepat memacu membuat Fei sedikit kewalahan. Bakat terpendam Aldebaran benar-benar ia tuangkan hari ini. Dan untuk hari seterusnya tinggal mengasah bakat tersebut agar lebih mahir lagi. Permainan kali ini cukup lama dari ronde pertama tadi. Akhirnya keduanya mencapai garis finish dan permainan mereka pun selesai. Ternyata mereka seri tidak ada yang menang dan kalah. Capek gak? Tanya Aldebaran. Hobi kuat sekali mainnya, jawab Fei. Kemudian Aldebaran bangkit, lalu pergi ke kamar mandi untuk mengisi bathtub dan memberinya sabun aroma terapi. Kemudian ia kembali lagi dan langsung menggendong Fei membawanya ke dalam bathtub. Sementara Ars dan Aleta sudah kembali sejak tadi. Karena keduanya tidak bisa menunggu lama-lama di hotel ini. Kini keduanya sedang berada di dalam kamar milik Aleta. Mereka memutuskan untuk tinggal di mansion bersama Oma dan opanya. Diva yang mendengar hal itu tentu saja merasa senang. Dan kesepakatan itu mereka buat untuk menemani Oma dan opanya. Sayang, maafkan aku belum bisa melayanimu dengan baik, ucap Aleta. Tidak apa-apa, yang penting sekarang kita sudah menikah. Dan kita bisa tidur bareng dalam satu selimut. Itu pun sudah membuat aku senang, kata Ars. Aleta mengecup bibir Ars dengan lembut, terima kasih sudah menungguku. Harusnya aku yang berterima kasih, balas Ars. Lalu keduanya pun berbaring saling berpelukan, bahkan sesekali mereka berkasteris uman. Ars membelai lembut pipi Aleta begitu juga dengan Aleta. Petik 2. Sabar ya Jackie, kata Ars sambil mengelus si Jackie yang belum bisa masuk ke sarangnya. Jackie siapa? Tanya Aleta. Jackie teman aku sayang, kasihan dia, ucap Ars. Aleta yang tidak mengerti hanya mengerutkan keningnya. Percuma dia meladeni omongan suami yang semakin ngelantur saja. Ars dan Aleta masih berbaring di atas tempat tidur sesekali mereka bercanda tentang apa saja yang menurut mereka lucu. Kapan kita pindah ke mansion? Tanya Aleta. Terserahmu sajalah, sebaiknya tunggu hingga kakimu sembuh. Aku juga ingin memperkenalkanmu kepada ibuku, jawab Ars. Tok, tok, tok. Pintu kamar mereka diketuk, ternyata pelayan datang mengantarkan bahwa ada tamu. Ars segera membuka pintu. Tuan muda ada tamu, ucap pelayan. Siapa Big? Tanya Ars. Tidak tahu, seorang pria parubaya katanya mencari tuan muda, jawab pelayan. Ars pun mengangguk dan mengajak Aleta untuk menemui orang tersebut. Cahaya dan Ram sedang tidak di rumah. Mereka sedang berada di mansion keluarga Henderson. Ars mendorong kursi roda Aleta, mereka turun melalui lift. Saat tiba di bawah, Ars melihat ada seorang pria parubaya sedang duduk di ruang tamu menyeruput secangkir teh buatan pelayan tadi. Mendengar langkah kaki, pria itu menoleh. Matanya berembun dan setetes air menetes dari pelupuk matanya. Pria itu hendak bangkit, tapi gerakan tangan Ars melarang pria itu untuk bangkit. Kemudian Ars duduk berseberangan dengan pria itu, yang artinya saling berhadapan. Tatapan Ars dingin menatap pria itu, tidak ada tatapan rindu terpancar di sana. Pria itu pun meneteskan air matanya, aku menyesal. Kata-kata itu sukses membuat Ars tertawa.
Bahkan tawa Ars disertai sesegukan. Aleta yang mengerti pun langsung merangkul pundak suaminya. Saka, panggil pria itu. Ars menoleh, tapi dia sama sekali tidak menyahut. Bicaralah, hukumlah ayah, pinta pria itu. Tuan Vikram yang terhormat, Anda datang di saat yang tidak tepat, jawab Ars dingin. Sejak ayahnya mengatakan tidak akan mengakui mereka sebagai anak, sejak saat itu Ars pun tidak pernah memanggilnya ayah. Ditambah lagi penderitaan ibunya membuat Ars semakin membenci sosok pria yang ada di depannya kini. Sayang, Aleta mencoba untuk membujuk Ars agar menerima maaf dari ayahnya. Aku bisa memaafkannya, asalkan dia bisa menghidupkan kembali ibu dan abangku, ucap Ars dengan nada lembut pada Aleta. Tapi Vikram yang mendengarnya tentu itu adalah suatu kemarahan yang besar bagi diri anaknya itu. Biar bagaimanapun dia adalah ayah kandungmu, sayang, kata Aleta. Kalau, sayang jadi aku, apa yang akan sayang lakukan? Tanya Ars. Pertanyaan itu membuat Aleta bungkam. Sejenius apapun Aleta, kalau sudah dihadapkan dengan hal dan kejadian seperti yang dialami oleh Ars, pasti akan melakukan hal yang sama, mungkin. Aleta tidak lagi berbicara, pertanyaan itu terasa menusuk dalam relung hati yang paling dalam. Aleta sendiri juga tidak tahu apa yang akan ia lakukan kalau itu terjadi padanya. Maaf, mengucapkan maaf semudah membalikkan telapak tangan, tapi orang yang kita sakiti apakah dia ikhlas menerima maaf dari kita? Maafkan ayah, nak. Tuhan saja maha pemaaf, ucap Vikram dengan enteng. Ars tersenyum sinis, sayangnya aku bukan Tuhan. Ars masih bersikap dingin pada pria di depannya. Bahkan namanya saja Ars tidak ingin menyebutnya. Apalagi memanggilnya ayah. Vikram yang merasa putus asa pun segera pergi dari rumah tersebut, dengan langkah gontai ia berjalan keluar. Vikram tidak tahu kalau kesembuhannya adalah campur tangan Ars sendiri. Ars membenci ayahnya tapi ia juga tidak tega membiarkan ayahnya sakit. Hanya saja Ars tidak bisa menerima pria itu begitu saja. Rasa sakit hati, rasa kebencian tidak diakui sebagai anak sudah cukup membuatnya terluka. Ditambah lagi dengan kematian ibunya karena ditelantarkan, kematian abangnya hanya karena untuk bayar hutang. Semakin membuat hatinya terluka. Setelah kepergian ayahnya, Ars bersimpuh di kaki istrinya menangis sesenggukan di pangkuan Aleta. Aleta mengusap lembut kepala Ars. Biar bagaimanapun Ars tetap seorang anak, sayangnya ia menjadi korban keegoisan orang tua yang disebut ayah. Maafkan aku karena bersikap kurang baik padamu, sayang, ucap Ars. Gak apa-apa, aku ngerti kok. Sayang benar, kalau aku berada di posisi itu, mungkin aku tidak akan sekuat itu, ucap Aleta. Bagaimana kalau hari ini kita ke makam ibu dan abang? Tanya Aleta mencairkan suasana. Ars seketika berbinar mendengarnya. Sudah lama sekali ia tidak menemui ibu dan abangnya. Sekarang dia akan membawa Aleta bersama untuk menziarahi makam ibu dan abangnya itu. Baik, sayang tunggu di sini, aku akan siapkan semuanya, jawab Ars senang. Ars berlari kecil menuju kamarnya, Ars membawakan jaket untuk Aleta dan juga untuk dirinya. Tidak lupa dompetnya juga, dan tas Aleta. Ayo, ajak Ars semangat. Ars mendorong kursi roda milik Aleta. Tiba di mobil, Ars membantu Aleta untuk masuk, setelah itu baru Ars melipat kursi roda tersebut agar mudah menyimpannya di dalam mobil. Ars berlari kecil menuju kemudi dan tersenyum saat menatap Aleta. Aku harap kamu bisa melupakan kesedihanmu tadi, batin Aleta yang juga tersenyum menatap wajah suaminya yang terlihat berseri-seri, berbeda dengan tadi saat berhadapan dengan Vikram. Ars mulai menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Hingga keluar pintu gerbang pun, Ars masih mengemudi dengan kecepatan sedang. Laju sedikit mobilnya, pinta Aleta. Ars menambah kecepatan mobilnya dengan kecepatan standar. Sesekali Ars menoleh ke arah Aleta, begitu pula dengan Aleta. Dan keduanya saling tersenyum. Fokus ke depan pandangannya, tita Aleta. Ars pun mengangguk. Perjalanan mereka cukup jauh, ditambah lagi sedikit kemacetan di beberapa tempat di kota ini. Kalau tidak macet biasanya hanya 1 jam 20 menit. Tapi karena ada macet menjadi 2 jam lebih. Kita sudah sampai, ucap Ars. Aleta mengangguk. Ars memarkirkan mobilnya di tempat parkir khusus kendaraan roda 4. Dan segera keluar dari mobil, sebelum membuka pintu untuk Aleta, Ars lebih dahulu mengeluarkan kursi roda.
Setelah itu baru membuka pintu mobil untuk Aleta. Dengan telaten Ars mengangkat tubuh Aleta dan mendudukkannya di kursi roda. Ars kemudian mendorong kursi roda tersebut hingga ke tempat pemakaman umum. Ars menelusuri lorong setapak untuk mencapai ke makam ibu dan abangnya. Tadi sebelum mereka sampai ke pemakaman, Ars singgah dulu untuk membeli kelopak bunga mawar yang akan ditabur di makam ibu dan abangnya nanti. Di sini, tanya Aleta. Jawab Ars. Ars berjongkok di depan makam ibu dan abangnya. Ars tidak kuasa membendung air matanya dan mengalir begitu saja tanpa diminta. Bang, aku datang menemui kalian. Kali ini aku datang tidak sendiri, aku datang berdua bersama istriku. Ibu pasti dapat melihatnya dari atas sana. Dia adalah malaikat, Bu. Dia adalah penyelamat, ucap Ars. Aleta hanya memandang ke arah kedua makam tersebut. Aleta juga tidak kuasa membendung air matanya dan lolos begitu saja.